Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, kemarin sudah dijelaskan ayat-ayat yang ada di bagian terakhir, 10 ayat terakhir dari surah Al-Kahfi, yang merupakan ayat-ayat yang penting untuk segera diketahui. Antara lain seperti yang kemarin sudah disampaikan, ayat 104 sampai dengan ayat 105. Penjelasannya ya. Saya tekankan sekali lagi, ayat ini termasuk ayat yang penting karena banyak orang yang tidak mengerti atau belum mengerti, tidak paham atau belum paham bahwa kita hidup dalam kehidupan dunia ini ya, itu setiap hari selalu berusaha. Selalu berusaha, dan tiap-tiap manusia masing-masing usahanya itu ada yang baik dan ada yang buruk. Ada yang baik dan ada yang jelek. Nah, Al-Quran menuntun kita, mengajak kita supaya dalam semua usaha kita itu hendaknya selalu dalam keadaan baik, atau usaha yang kita usahakan adalah usaha yang baik. Berusaha diperintahkan dalam Islam, tapi berusaha yang baik, bukan berusaha untuk sesuatu yang jahat atau jelek. Ya, ini berlaku luas ini, termasuk dalam penyelenggaraan pemilu, pilkada. Itu harus usahanya harus usaha yang baik, tidak boleh usaha yang jelek, yang jahat, tidak boleh itu. Kalau itu dilakukan berarti termasuk ke dalam perbuatan yang disebut oleh Allah di ayat 104 ini. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ih fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Oh, ini Allah menyatakan bahwa al-ahsarina a'mala, orang-orang yang paling rugi perbuatannya atau amalannya adalah alladzina, orang-orang yang dhalla, sia-sia, sa'yuhum, usaha mereka, fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia. Mereka berusaha setiap hari, setiap saat, setiap waktu, tapi usaha mereka itu sia-sia, tidak menghasilkan kebaikan di akhirat sana nanti. Sia-sia ini maksudnya begitu, bukan sia-sia terus kita kerja enggak sia-sia, enggak dapat apa-apa. Kerja ya pasti dapat duit lah. Bukan yang dimaksud sia-sia itu bukan begitu. Sia-sia di akhirat nanti enggak ada pahalanya, enggak ada balasannya. Padahal kita berbuat baik itu kan sebetulnya semua manusia dan semua agama mengajarkan itu. Orang berbuat baik itu supaya nanti di alam sana, kalau orang lain bilang di alam kemudian nanti, di hari akhir nanti itu, di hari kiamat itu, di hari akhirat itu dapat kebaikan, kan begitu. Ya, semua agama itu ya, meyakini seperti itu. Tapi Allah bilang bahwa di antara mereka itu ada yang sia-sia usaha mereka. Siapa ini orang-orang yang usahanya sia-sia? Ya, nanti diterangkan di belakangnya ya. Jadi mereka adalah orang-orang yang sia-sia usahanya dalam kehidupan dunia.
wahum yahsabuna, dan mereka mengira, mereka menyangka, annahum, bahwa mereka yuhsinuna, mereka berbuat baik, ya, membaikkan, sun'a, perbuatannya. Yuhsinuna sun'a, membaguskan, membaikkan perbuatannya. Mereka berbuat baik, gitu aja gampangannya. Membaguskan perbuatannya. Jadi yang dia lakukan perbuatan yang baik. Ya, perbuatannya dibaikkan, dibaguskan. Itu yang mereka lakukan. Tapi itu sia-sia. Siapa mereka? Sudah diterangkan kemarin pada ayat 104 ini, ya, tafsirnya seperti ini nih. Kalau tafsir yang mengerikan yang dari Ibnu Katsir ini, ya, dahsyat ini. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, orang-orang yang paling rugi amalannya, perbuatannya adalah orang-orang yang sia-sia usahanya dalam kehidupan dunia. Yaitu maksudnya sia-sia dalam kehidupan dunia. Amilu amalan, mereka beramal dengan amalan-amalan. Mereka beramal dengan amalan-amalan, mereka bekerja dengan kerjaan-kerjaan, mereka berusaha dengan usaha-usaha, mereka berkarya dengan karya-karya. Tetapi amalan mereka, pekerjaan mereka, perbuatan mereka, usaha mereka, karya mereka itu adalah karya atau usaha atau perbuatan yang batilan, yang batil, yang sesat, yang salah. Ya, coba kita tengok di kamus ada artinya enggak ini? Nah, yang batil, yang salah. Oh, diartikan salah dalam kamus Al-Munawwir nih, kamus bahasa Arab Indonesia yang paling besar dan paling banyak dipakai di pondok-pondok pesantren di seluruh tanah air ini. Nah, saudara sekalian kembali ke sini ya. Jadi mereka beramal dengan suatu amalan, tapi amalannya batilan, salah. Kenapa salah? Amalan yang batil, yang salah ini tadi, mereka lakukan amalan yang batil tadi, amalan yang salah tadi, mereka lakukan di atas atau atas dasar gitu, ghairi syariatin, selain syariat. Mereka melakukan perbuatannya itu tidak berdasarkan syariat. Makanya saudara sekalian, dulu negara Republik Indonesia ini ketika berdirinya di awal mula kemerdekaan dan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, ya, kita semua tahu ada sebelum Undang-Undang Dasar itu ada preambul, ada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sekarang sudah enggak banyak dibaca lagi, enggak diajarkan lagi pada anak-anak SD, anak-anak sekolah kita. Enggak ada yang suruh ngapalin lagi sudah. Nah, dianggap sudah enggak penting lagi. Padahal itu fondasinya negara ini loh. Bahwa negara ini didirikan berdasarkan kepada satu, ketuhanan yang Maha Esa, dengan menjalankan syariat Islam dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Hanya pemeluknya saja yang diwajibkan. Mereka enggak terima kok. Ya. Lu apalagi kalau semuanya seluruh Indonesia diberlakukan, jelas mereka akan menolak itu. Ini bunyinya sudah bagus loh, santun, sopan itu pendiri negara ini. Tapi mereka tolak itu. 7 kata itu dihapus. Akhirnya dihapus. Enggak ada lagi sekarang tulisan itu. Ya. Saudara, ini yang saya mau jelaskan lagi supaya nanti saudara sampaikan kepada anak-anak kita, pada saudara kita yang enggak ngaji, yang pernah ngaji itu kasih tahu. Saudara saya juga ada yang enggak ngaji itu. Nah, saya cuma bisa ngasih tahu ya lewat pesan-pesan WA, ngirimkan ngaji pengajian di sini di grup WA keluarga. Didengarkan apa enggak itu bukan urusan saya lagi, pokoknya saya berusaha menyampaikan. Kalau mendatangi satu persatu, saya ini paling kecil, yang saya nasihati tua-tua semua. Dulu pernah ada dinasihati enggak terima ya. Enggak terima itu loh. Adik kok nasihati kakak ya wis. Ya, pokoknya sudah disampaikan kok. Ya alhamdulillah. Keluarganya Pak Haji Wahid. Keluarga Pak Hamli ini alhamdulillah ini bersyukur harusnya kepada Allah.
Masih banyak yang mau ngaji nih. Ya, keluarganya Pak Mustar. Siapa lagi nih keluarganya Pak Sugeng, keluarganya Pak Amir ya. Itu bersyukur sampai Allah nih. Orang di luar sana itu enggak pernah perhatian kepada Al-Qur'an ini. Sebentar lagi ini puasa Ramadan, baru mereka ingat sama Al-Qur'an. Dibaca itu pun enggak mudeng. Apa yang dibaca? Salah-salah pula bacanya. Mudah-mudahan aja Allah mau menerima karena mau bersungguh-sungguh membaca walaupun belepotan bacaannya. Ya bukan menghina ini tapi menjelaskan kenyataan. Jadi saudara sekalian, ini ayat ini nih, ayat berapa tadi? Ayat berapa tuh Pak? 104 ya, 104 dari surat Al-Kahfi. Nah ini. Ayat 104 dari surat Al-Kahfi. Jadi saudara bisa baca nanti ada tafsir Ibnu Katsir sudah diterjemahkan oleh banyak orang ini. Yang menerjemahkan pertama kali itu Ustadz Salim Bahrais. Terjemah Ibnu Katsir ringkasannya tapi mukhtasornya. Kemudian terbit lagi tafsir Ibnu Katsir yang menerjemahkan grup dari para ustadz yang punya penerbit Sinar Baru Bandung, lengkap 30 juz. Tapi ketika saya cocokkan dengan hasilnya, ada yang tidak diterjemahkan. Saya sendiri kesulitan membaca karena saya bukan ahli bahasa Arab. Saya berharap dengan melihat terjemahannya ada terbantu sedikit. Bolak ini ada diterjemahkan juga, enggak diterjemahkan. Berarti sama dengan aku dia. Kesulitan ini dalam bahasa Indonesia apa ya? Rupanya begitu. Jadi banyak yang tidak diterjemahkan. Nah, kalau ini diterjemahkan ini, ya alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, mereka yang rugi amalannya, paling rugi amalannya adalah orang-orang yang mereka sia-sia usahanya atau amalannya dalam kehidupan dunia, yaitu karena amal-amal mereka batil, bukan pada jalan yang diperintahkan oleh syariat, yang tidak diridhoi dan tidak diterima. Jadi amalan mereka itu tidak diterima oleh Allah dan tidak diridhoi. Dan kenapa tidak diterima dan tidak diridhoi? Karena dijalankan tidak berdasarkan syariat Islam. Jadi mengurus negara ini Pak, kalau tidak dijalankan di atas syariat Islam, semua yang kita lakukan dalam kehidupan bernegara ini tidak ada pahalanya. Tidak ada, walaupun pakai berdoa pada waktu upacara bendera itu. Ada acara doanya itu ya. Mulai dari pemulai upacara, kemudian pengibaran bendera Sangsaka Merah Putih, apalagi kalau 17 Agustus itu tim paskibrakanya itu apa? Pasukan pengibar bendera itu kan latihannya 1 bulan itu Pak. Cuma ngerek bendera gitu Pak. Cuma untuk mengerek bendera itu menghabiskan dana untuk mendidik, membina sekian belas 10 pelajar terbaik seluruh Indonesia kata mereka untuk mengibarkan bendera. Itu pakai duit itu Pak. Ya. Terus hasilnya apa? Ya sudah mengibarkan bendera itu. Bagus ya, bagus apanya? Ya bagus barisannya rapi, rata, gerakannya teratur. Karena dilatih sebulan kok gimana enggak bagus. Yang latih tentara, polisi lagi, nah, kan jago-jago barisan itu, jago-jago baris berbaris itu. Ya. Itu mereka dilatih kadang-kadang pakai renungan malam. Sebelum malam 17 Agustus ada renungan malam atau ada apa itu? Apa namanya? Malam tirakatan. Kalau di RT saya di Solo itu namanya malam tirakatan. Tirakat apa namanya? Tirakat itu bahasa sini apa ya? Bersedih-sedih hati dulu. Mengingat jasa-jasa pahlawan yang berjuang untuk kemerdekaan RI. Maksudnya begitu. Tapi isinya dangdutan Pak. Astagfirullahaladzim. Pakai acara nyanyi-nyanyi juga loh. Piye to iki? Tirakatan kok nyanyi gitu. Kan enggak klop gitu loh. Ada yang begitu pakai senang-senang gitu. Mestinya jangan begitu lah. Tirakatan nangis ya. Mungkin seperti yang dilakukan oleh pasukan Paskibraka malam 17 Agustus itu. Menangis, mencium bendera nangis. Kuwi opo? Kelakuan opo kaya ngono kuwi?
Siapa yang menyuruh menangis nih? Menangis di depan bendera itu siapa? Allah tidak nyuruh begitu, Rasul tidak. Kita disuruh menangisi dosa-dosa kita itu loh Pak. Dosa kita, dosa saya ini banyak. Bang, kita belum tahu sudah dihapus semua atau belum oleh Allah. Banyak sama 10 tahun sampean yang lalu, 10 tahun yang lalu enggak ngaji itu berdosa kok hidup sampean itu kok. Hidup kita itu loh Pak, tanpa ngaji itu berdosa terus tiap hari itu. Mau sampean tebus sekarang ini, ya sekarang ini sampean tebus cepet-cepet, belum mati. Ya, ditebus dosa-dosa kita. Dengan apa? Ya memperbaiki diri kita. Kalau dulu enggak ngaji, sekarang ngaji. Dulu enggak sholat, sekarang sholat. Dulu enggak perhatian kepada syariat Islam, sekarang mulai belajar syariat Islam. Untuk apa? Untuk diri kita sendiri. Orang lain enggak mau, biarin aja. Orang nanti di akhirat kita sendiri-sendiri kok, menyelamatkan diri sendiri kok. Enggak peduli kita sama anak kita, sama istri kita, suami kita, enggak peduli kita. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa akhihi wa sahibatihi wa bani. Likulli imri'in minhum yauma idin sya'nu yughni, gitu Allah bilang. Ya. Jadi ini nih, mereka berbuat suatu amalan-amalan yang batil, yang sesat, yang salah. Kenapa? Ala ghairi syariah, karena di atas selain syariat Islam. Yang masru'atin, syariat yang disyariatkan. Mereka melakukan sesuatu amalan tidak berdasarkan syariat Islam. Jadi amalan yang dilakukan tidak berdasarkan syariat Islam itu tidak ada pahalanya, walaupun itu dalam rangka berbuat baik, mengingat jasa pahlawan dengan kita melakukan upacara bendera, membikin pasukan pasukan. Itu semuanya enggak ada pahalanya, Pak. Enggak ada pahalanya, babar blas. Wis bahasa Solo blas ra enek. Sama sekali tidak ada pahalanya. Kenapa? Tidak ada syariatnya kok, tidak ada perintahnya dalam agama kok. Semua perbuatan yang tidak diperintahkan dalam agama itu tidak ada pahalanya. Nabi Muhammad SAW menjelaskan lagi. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Itu kata Nabi. Hadisnya sahih, riwayat Bukhari, riwayat Muslim. Mana amila, siapa yang beramal amalan sesuatu amalan laisa, tidak ada alaihi atas dia, atas amalan tadi amruna, perintah kami, perintah Allah dan Rasulnya, fahuwa raddun, maka dia itu tertolak. Amalan yang dilakukan tidak berdasarkan perintah Allah dan Rasulnya itu tertolak, artinya tidak diterima oleh Allah sebagai amal baik, amal perbuatan yang soleh atau yang baik, tidak diterima. Itu bukan amal soleh, amal sia-sia. Percuma, nggak menghasilkan pahala. Nah, itu hadisnya. Ayatnya juga ada Pak, ayatnya sudah pernah kita pelajari. Mungkin lupa, orang lupa, saudara lupa, kita lupa. Ini buka surat Ali Imran, ya ayat 19 dulu, ayat 19 ya. Terkenalnya ayat ini, tapi jarang dibaca juga sekarang ini. Asik baca yang lain-lain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innad dina 'indallahil Islam. Dah ini aja dulu, belakangnya tuh tambahannya aja. Yang penting yang di depannya ini. Innad dina, sesungguhnya aturan itu, ad-din itu artinya aturan. Agama itu artinya aturan. Agama berisi aturan-aturan dalam kehidupan ini. Inna dina, sesungguhnya din itu, sesungguhnya agama itu, sesungguhnya aturan itu, indallah, di hadapan Allah adalah al-Islam, Islam. Aturan yang terpakai, yang dipakai, yang diridhoi, yang diterima di hadapan Allah ya cuma al-Islam, aturan Islam. Nih ayat 19. Terus dijelaskan lagi di ayat 85. Nih, nali dari sini. Jadi kalau aturan yang kita jalani itu bukan aturan Islam, itu bukan aturannya Allah. Allah enggak mau ngasih pahala, orang bukan aturannya kok. Aturan negara juga begitu, kalau kita menjalankan sesuatu perbuatan tapi tidak berdasarkan undang-undang, tidak berdasarkan peraturan, enggak dapat apa-apa kita. Saudara nyapu jalanan, walaupun dari ujung jalan ya, Papua apa namanya itu yang jam itu, ya dari sana sepanjang jalan MT Haryono sampai MT Haryono Barat sana, sampean sapu tiap pagi, sampean bersihkan betul-betul, bersih pagi-pagi habis sholat subuh sudah ke sana nyapu,
dibersihkan sendiri sampai keringatan. Tiap hari. Terus akhir bulan sampean datang ke Pemda. Saya minta gaji. Dikasih gaji? Ada, coba aja kalau nggak percaya. Kamu coba nyapu tiap pagi terus habis itu datang akhir bulan atau awal bulan ke Pemda sana minta gaji. Ya akan dikasih. Kenapa? Karena tidak terdaftar sebagai penyapu jalanan di kota ini. Tidak terdaftar sebagai pasukan kuning. Sini pasukan kuning bukan? Ya. Nanti kalau ada pasukan berobat ke tempat saya gratiskan, nggak usah bayar. Sampai beli obat itu sudah mahal itu. Kalau sama punya BPJS ketemu aku di rumah sakit aja, jangan di sini. Sini bukan punya saya, ini swasta. Bayar sampai di sini nanti. Oke, BPJS aja ketemu sama saya di rumah sakit. Jadi itu mereka terdaftar baru nanti dapat bayaran. Sama saudara tidak mendaftarkan diri kepada Allah sebagai hamba Allah yang mau bersedia taat kepada Allah, menjalankan perintah-perintahnya dan bersiap sedia meninggalkan larangannya, terus sampai di akhirat minta masuk surga. Gak bisa. Inna dina indallahil Islam, sungguhnya aturan agama di hadapan Allah itu cuma Islam. Saudara tidak mau pakai Islam, ya tidak ada surga di sana buat sampean. Tidak ada. Ini yang bilang Allah loh, bukan aku loh. Ini di Kementerian Agama di halaman berapa nih Pak? Terjemahnya nih Pak. Ali Imran ini. Hah? 61. Nah, jangan aku yang menerjemahkannya salah. Ya lihat sini ayat yang 19 tadi, ayat 19 Mas. Ayat 19 itu berapa? Ali Imran ayat 19 itu loh. Nomor berapa halamannya? 52. Oh ya, nih ya. Ini loh. Inna dina indallahil Islam, ini terjemahannya ini. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Agama di sisi Allah. Indallah diartikan di sisi Allah. Kalau guru saya memprotes, nggak bisa diartikan di sisi Allah gimana? Ini Allah misalnya itu di sisinya gitu. Di hadapan indallah, di hadapan Allah. Sesungguhnya agama di hadapan Allah adalah Islam. Nih ya, terus kita buka ayat 85 surah Ali Imran. Nih, ayat 85 setelah ayat 19 lalu ayat 85. Nah, nih kita lihat sini nih ayat 18 surah Ali Imran nih ya. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Wa man, dan barang siapa dan siapa saja yang itu, siapa saja yang atau barang siapa yang ya betaghi, dia mencari, dia memaui, mengingini ghaira, selain al-islami, agama Islam, dinan, sebagai agama dia. Siapa yang menginginkan Islam sebagai agamanya, falayuqbala minhu, kata Allah begitu. Falan, maka tidak akan, bukan hanya tidak, Allah tidak pakai kata-kata fala atau falam, enggak. Lan itu kata para ahli bahasa, lam lil abad, tidak untuk selamanya. Jadi falan, orang yang mencari selain Islam sebagai agamanya, falan, maka tidak akan yukbala, diterima, minhu, dari dia. Apapun yang dilakukan tidak diterima oleh Allah sebagai perbuatan baik, tidak dicatat oleh Allah sebagai perbuatan baik, ya, tidak ditulis sebagai perbuatan baik. Ya, terus yang berikutnya, wa huwa, dan dia fil akhirati, di akhirat, minal khosirin, termasuk orang-orang yang rugi. Ini ayat ini saudara ya, di dalam terjemah Kementerian Agama halaman berapa tadi, 65 ya? 61. Nih. Ya, kita lihat nih Kementerian Agama bilang apa ini? Wa may yabtaghi ghairal Islam, dan barang siapa mencari agama selain Islam, loh, fala yuqbala minhu, dia tidak akan diterima, dia amalan yang agama yang selain Islam itu tidak akan diterima. Itu
Wa huwa fil akhirati minal khosirin, dan di akhirat dia termasuk orang yang merugi, orang yang rugi. Rugi dah, beramal capek-capek enggak ada apa-apanya, enggak ada balasannya, rugi namanya. Sama dengan kesempatan kemarin Pak Imam Al-Bawawi mengatakan orang yang akhsarina a'malan alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, orang yang sesat, sia-sia perbuatan dalam kehidupan dunia ini, usahanya dalam urusan dunia sia-sia. Kenapa? Ibadah seperti seorang pedagang yang memperdagangkan dagangannya dengan harapan dapat untung, tapi bukan dapat untung, dapatnya buntung, rugi. Nah, rugi kok nggak dapat untung, ya sama seperti itu gandengannya. Nah ini ya. Nah terus saudara, jelaskan, siapa yang mencari agama selain Islam maka tidak akan diterima dari dia apapun yang dia lakukan, dan dia di akhirat termasuk orang yang rugi. Nah di sini Ibnu Katsir makanya menerangkan di sini, mereka orang yang paling rugi adalah orang yang amilu a'malan batilatan ala ghairi syariatin masru'atin, ya mereka beramal dengan amalan-amalan yang batil di atas selain syariat yang disyariatkan, yang bukan ala ghairi syariatin, ala ghairi syariatin masru'atin, mereka lakukan amalan itu atas dasar bukan syariat yang disyariatkan, mardiyatin bukan syariat yang diridhoi, bukan agama, bukan syariat Islam, bukan syariatin makbulatin, bukan syariat yang diterima oleh Allah. Seperti kata Nabi, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengamalkan suatu amalan tidak ada atas kami perintah kami, maka dia tertolak. Bolak-balik kalau waktu begini saya selalu ada pertanyaan datang ke tempat saya. Ustaz, malam nisfu Sa'ban itu gimana toh? Ya, puasa nisfu Sa'ban itu gimana? Loh, puasa nisfu Sa'ban itu boleh. Ya, kamu mau beribadah di malam nisfu Sa'ban itu boleh. Mau ibadah kok. Tapi jangan berprasangka bahwa itu ajaran Nabi. Itu aja. Kamu jangan menyangka bahwa itu Nabi, diajarkan oleh Nabi, enggak ada. Saya dengar Imam Habib Rizik juga ngomong begitu. Malam nisfu Sa'ban ditulis dalam kitab Ihya Ulumuddin, saya belum koreksi lagi di sebelah mana tulisannya itu ya. Terus ditulis oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Tapi beliau di situ juga menerangkan, hadza hadisun maudhu'un, ini hadis maudhu' tentang nisfu Sa'ban, itu hadis palsu. Ya sudah, orang mau mengamalkan ya nggak apa-apa, jangan diprotes, nanti sampai dimarahi orang banyak, biarin aja. Sampai nggak usah ikut, itu aja sudah. Kalau mau ikut ya tadi, jangan meniatkan bahwa ini diajarkan Nabi lalu kita jalani. Yang Nabi ajarkan Pak, yang jelas-jelas Nabi ajarkan dalam hadis-hadis beliau yang jumlahnya puluhan ribu itu, bahkan mungkin sampai seratusan atau 200-an ribu, itu saja masih banyak yang belum kita amalkan. Kenapa mesti mengamalkan sesuatu yang tidak jelas kedudukannya? Yang sohe saja Pak, kita ini ada kawak mengamalkannya tuh. Aduh sayang, aku nggak bisa khotbah pakai bahasa Banjar itu. Kalau bisa pakai bahasa Banjar itu kalau lihat guru-guru Martapura ngomong bahasa Banjar itu seneng juga aku, walaupun kadang-kadang nggak paham ngomong apa ini. Tapi seneng dengan suaranya itu, nadanya berkelakar, gocil kelihatan, tapi masuk itu, menusuk hati itu. Kadang-kadang seperti bercanda itu, tapi menusuk hati itu, menusuk perasaan itu. Cuma tidak terasa yang ditusuk itu, karena tadi berkelakar. Jadi begitu saudara sekalian. Nah ini nih. Ya jelas ya. Terus yang berikutnya ayatnya berbunyi wahum yuhsinuna annahum wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, dan mereka mengira bahwa mereka membaguskan perbuatan itu, membaguskan perbuatannya. Maksudnya ya'taqidun, mereka berkeyakinan, berakidah annahum ala syai'in, bahwa mereka berada di atas sesuatu kebenaran. Wa annahum, dan bahwa mereka yakin makbuluna, mereka orang-orang yang amalannya diterima, yakin, padahal tidak ada perintah Allah, tidak ada perintah Rasul, tapi mereka yakin itu diterima. Mahbubuna, dan mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah, mereka yakin itu dicintai oleh Allah, padahal mereka mengamal perbuatan yang sia-sia. Makanya kemudian dalam hal-hal ini kemudian
Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Nih, qala al-Bukhari telah berkata Imam Al-Bukhari an Amr an Mus'ab, qala dari sahabat Mus'ab dia berkata, dari orang yang bernama Mus'ab ya, tabi'in. Dia berkata, sa'altu abi, aku bertanya kepada bapakku. Bapaknya Mus'ab adalah yakni Sa'dab na Abi Waqqas, Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi ini anaknya sahabat tabi'in. Aku pernah bertanya kepada bapakku, yakni Sa'ad bin Abi Waqqas, tentang ayat ini. Bapak, itu ayat ini artinya maksudnya siapa? Yang dimaksud oleh Allah dalam ayat ini siapa? Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Katakanlah wahai Rasul, maukah kami beritakan kepada kalian tentang orang-orang yang paling rugi amalannya? Siapa sih orang yang paling rugi amalannya? Yang disebut Allah itu siapa, Bapak? Jawabannya sahabat Nabi ini, jawaban anaknya bertanya, ahumul haruriyah, apa mereka itu orang-orang haruriyah itu? Orang haruriyah itu orang-orang yang banyak berbuat dosa. Para pendosa-pendosa itu, para orang-orang fasik itu. Qala, bapaknya menjawab, saat sahabat Nabi mengatakan, la, bukan nak, hum mereka adalah al-Yahud, orang Yahudi, wan Nasara, dan orang-orang Nasara. Kenapa orang Yahudi dan Nasara disebut oleh Allah amalannya sia-sia? Amal Yahud, adapun orang Yahudi, kata sahabat Nabi ini, Sa'ad bin Abi Waqqas, amal Yahud, adapun orang Yahudi, fakadzabu, maka amalan mereka sia-sia, tidak diterima oleh Allah karena mereka mendustakan Muhammadan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Yahudi mendustakan Nabi Muhammad. Mereka tidak percaya bahwa Nabi Muhammad itu Nabi Allah, Rasul Allah, enggak percaya. Karena itu amalan mereka ditolak oleh Allah. Wa amman Nasara, dan adapun orang-orang Nasara, mereka adalah orang yang termasuk orang yang paling rugi amalannya. Kenapa? Karena kafaru bil jannati, mereka kafir kepada surga. Sahabat Nabi bilang begitu. Kok rasanya aku belum pernah dengar ya orang Nasara kafir kepada surga. Mereka percaya surga itu. Tapi ternyata enggak, Pak. Barusan saya ketemu orang ngomong-ngomong di perjalanan, orang Nasrani dia. Cuma gerejanya apa saya enggak tanya. Dia mengatakan, kita ini kan Pak ya berbuat baik, ini kan supaya nanti kita mati, kemudian kita akan hidup lagi di dunia ini, kembali menjadi orang yang lebih baik, gitu. Loh, ini orang kok aneh keyakinannya ini. Jadi kita ini diajari oleh agama kita, agama kami ini untuk berbuat baik, supaya nanti kalau kita mati, kemudian kita hidup lagi, lahir lagi, menjadi orang baik. Itu, ya sama dengan Buddha ya gitu ya. Nah itu. Nah ini barangkali yang dimaksud oleh Sa'ad bin Waqqas ini. Amman Nasara kafaru bil jannah, dan adapun orang-orang Nasara mereka kafir kepada surga. Maksudnya begini kata Sa'ad bin Waqqas, kafirnya kepada surga itu mengingkari surga itu maksudnya begini. Wa qalu, dan mereka orang-orang Nasara itu berkata, berpendapat, berkeyakinan bahwa di surga itu la ta'ama fiha, tidak ada makanan di sana, wala saroba, dan tidak ada minuman di sana. Itu keyakinan orang Nasara, kata sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, di surga itu nggak ada lagi makanan, minuman, nggak ada. Itu kata mereka. Nah, yang ketiga kata bapaknya lagi, wal haruriyah, dan termasuk yang disebut dalam ini adalah orang-orang haruriyah. Siapa mereka? Orang-orang haruriyah adalah alladzina, orang-orang yang kuduna, mereka merusak ahdallah, janji mereka kepada Allah, mim ba'di mitsaqih, dari sesudah teguhnya janji itu. Seperti yang disebut dalam surat Al-Baqarah itu. Ya, ulaika humul khasirun, itu loh. Apa namanya? Apa itu? Di surat Al-Baqarah, wa basyiril mu'minin. Selanjutnya apa, Pak? Astagfirullah. Bukan, sesudah itu. Ada 26, ayat 26. Insyaallah. Apa Pak Amir? Ayat 26 surah Al-Baqarah itu. Astagfirullah. Masalul ladina, bukan. Astagfirullah, ya Allah ya Rahman. Kok lali terus aku iki ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ya astagfirullah. Ini loh Pak, ayat 26 surah Al-Baqarah ini loh. Ya.
Dan ayat 27, innallaha la yastahi ayyadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu fayalamuna annahul haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masala yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illal fasikin. Nah, ini loh. Dan tidak akan Allah sesatkan kepada dia kecuali orang-orang yang fasik. Allah akan misalkan manusia kalau manusianya fasik. Fasik itu artinya tidak taat kepada Allah, durhaka kepada Allah, keluar dari ketaatan. Kharaja anit ta'ah, itu definisinya al-fasik. Al-fasiku alladzi kharaja anit ta'ati. Orang yang fasik adalah orang yang keluar dari ketaatan. Mestinya dia taat kepada Allah tapi dia tidak taat. Itu fasik di saat dia tidak taat itu. Ya, siapa itu orang-orang yang fasik? Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Mereka orang-orang yang merusak janji Allah, janji mereka kepada Allah sesudah teguhnya janji itu. Ketika orang masuk Islam, dia berjanji di hadapan Allah, dia bersedia menjadikan Allah sebagai Tuhannya, Nabi Muhammad sebagai Rasulnya, kitab suci Al-Quran sebagai pegangan hidupnya, dan dia yakin kepada para nabi dan rasul Allah sebelumnya, yakin kepada semua kitab-kitab yang telah turun sebelum Al-Quran, ya, kitab Taurat, Injil, Zabur dan sebagainya, dan mereka percaya kepada hari akhir, hari kiamat, dan mereka yakin kepada qadar, kepada takdir. Tapi ini orang yang fasik, mereka merusak perjanjian tadi, merusak janji mereka di hadapan Allah. Harusnya sholat nggak sholat, ya, harusnya memegang teguh janji, mengingkari janji. Itu orang fasik itu. Kalau ada orang-orang fasik sampai pilih jadi pemimpin, ya sudah, sampai celaka bersama mereka. Ya, udah sampai sini, mudah-mudahan jelas. Nah, berikutnya lalu ini. Wakana, kata Ibnu Katsir ini setelah menuliskan hadis ini dalam kitab tafsirnya, wakana Sa'ad, dan adalah sahabat Sa'ad itu, sahabat Sa'ad radhiyallahu an, yusammihim, memberi nama kepada al-haruriyah ini al-fasikin, dengan nama orang-orang fasik. Lalu sekarang berikutnya, siapa orang-orang yang paling rugi amalannya sudah diterangkan. Kenapa mereka rugi juga sudah diterangkan. Lalu Allah membuat kesimpulannya. Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ih fahabitat a'maluhum falanuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Ayat 105 dari surah Al-Kahfi. Ulaika, itulah mereka yang rugi amalannya tadi adalah alladzina, juga orang-orang yang kafaru, mereka mengingkari atau kafir, bi ayati rabbihim, kepada ayat-ayat Tuhan mereka, waliqa'ih, dan mereka kafir atau mengingkari hari pertemuan dengannya. Fahabitat, maka hapuslah, batallah a'maluhum, amalan-amalan mereka. Falanuqimu lahum, maka tidak kami akan menimbang lahum untuk mereka yaumal kiamati, pada hari kiamat, amalan-amalan mereka tidak akan kami timbang waznan, dengan satu timbangan amal. Maksudnya kata Imam Al-Baghawi, la yaj'alu lahum khotoron wa qadron. La yaj'alu, Allah tidak akan membuat untuk mereka orang-orang yang kafir kepada Allah, kepada ayat-ayat Allah, kepada Al-Quran ini, khotoron, takaran untuk menimbang amalan mereka, wa qadron, dan ukuran, timbangan, takaran, ukuran tidak ada, tidak ditimbang amalannya. Sesuai dengan hadis Nabi berikut ini. Nabi Hurairah, dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu an, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menjelaskan, dan ini ditulis oleh Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya sebagai keterangan dari ayat yang tadi kita baca, bahwa orang-orang yang kafir kepada Allah, kepada Al-Quran, kepada Nabi Muhammad SAW, amalannya tidak akan dihargai oleh Allah, tidak akan ditimbang. Mana berapa banyak baiknya, berapa banyak buruknya, enggak ada timbangannya. Masuk langsung ke neraka. Itu. Disampaikan oleh Nabi, annahu qala, bahwasanya Nabi pernah bersabda, layak tirrojulu,
Sungguh, layati sungguh akan datang nanti, kata Nabi. Ar-rajulu seseorang yang al-azim, besar orangnya. As-samin, gemuk orangnya. Yaumal kiamah, di hari kiamat. Di hari kiamat nanti, kata Nabi, kelak di hari kiamat nanti, sungguh akan datang seseorang yang besar badannya, gemuk. Tapi la yazinu indallah, tidak menimbang di hadapan Allah. Berat badannya tadi tidak ditimbang, tidak tertimbang. Janaha ba'udatin, walaupun hanya dengan sayap seekor nyamuk. Jadi maksudnya begini, ini neraca timbangan itu loh. Ya, di sini ada sayap nyamuk. Sayap nyamuk sih berapa sih? Kecil, enteng. Taruh di timbangan aja nggak akan bergerak itu timbangan itu. Jangankan timbangan kiloan, timbangannya Mas Wahdianur ini. Wah, siapa namanya? Mas Janur. Nah, Mas Janur ini nimbang buah ya. Nah, taruh timbangan buah tuh, sayap nyamuk. Ada dia miring gini? Enggak ada. Kalau jeruk yang kemarin tuh enak itu, Pak. Nah, itu itu nimbang itu turun. Ya, kembali ke sini ya, Saudara. Nanti ada orang di akhirat sana, gemuk badannya, besar badannya, tetapi ketika ditimbang dengan satu sayap nyamuk, kata Nabi, la yazinu, tidak bisa menimbang. Timbangannya tidak jeglek. Wa qala, dan kemudian Nabi berkata, Nabi bersabda, ikra'u insitum, bacalah oleh kalian, masyitum, apa yang kalian mau. Kalau dalam hadis lain, ikra'u insitum, bacalah oleh kalian jika kalian mau. Itu di Al-Quran ada ayatnya, bahwa di hari kiamat nanti orang kafir itu tidak ditimbang amalannya. Ada orang badannya besar, karena makannya banyak gitu, mungkin duitnya banyak, beli makanan apa aja masuk ke dalam perutnya, gendut perutnya, ditimbang berat badannya mungkin 100 kilo lebih, tapi di hari kiamat ditimbang dengan sayap nyamuk, masih lebih berat sayap nyamuk. Tuh. Makanya ayatnya berbunyi, fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, maka kami tidak akan menimbang untuk mereka pada hari kiamat dalam satu timbangan. Tidak ada timbangan. Nih loh Pak. Nah kalau Ibnu Katsir menerangkan ayat ini sebagai berikut ini. Tapi karena waktunya habis, kita sambung besok pagi, insya Allah. Panjang ini Ibnu Katsir, agak panjang keterangannya ya. Insya Allah kita selesaikan besok. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.